dosen, serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Irma Syiful Zahro dengan NIM 878189617, Prodi PGSD semester 4. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP mata pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 2 sekolah dasar dengan materi kata tanya dan dalam bahasa Indonesia. RPP ini disusun menggunakan kurikulum merdeka dengan alokasi 2 kali 35 menit atau 1 kali pertemuan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang identitas RPP. RPP ini dibuat untuk mata pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 2 semester ganjil tahun pembelajaran 2025-2026. Materi yang dipilih adalah kata tanya dalam bahasa Indonesia. Materi ini sangat penting karena kata tanya digunakan siswa dalam kehidupan sehari-hari untuk bertanya, mencari informasi, dan berkomunikasi dengan baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan kompetensi intinya. Dalam RPP ini terdapat 4 kompetensi inti, yaitu yang pertama tentang sikap spiritual, yang kedua keterangan kompetensi inti kedua yaitu tentang sikap sosial, kompetensi inti yang ketiga yaitu tentang pengetahuan, dan yang terakhir tentang keterampilan. Melalui pembelajaran ini siswa tidak hanya belajar memahami materi, tapi juga dilatih memiliki sikap percaya diri, kerjasama, tanggung jawab, dan juga rasa ingin tahu. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang kompetensi dasar dan juga indikator. Kompetensi dasar pertama yaitu siswa mampu menggali pengetahuan menggunakan kata tanya yang tepat. Indikatornya meliputi siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis kata tanya, menjelaskan fungsi kata tanya, dan membedakan penggunaan kata tanya sesuai konteks. Dan kompetensi dasar kedua yaitu siswa mampu menyampaikan pengetahuan menggunakan kalimat yang lebih ringkas. Indikatornya siswa mampu membuat kalimat tanya, mempresentasikan hasil diskusi, dan menggunakan kata tanya dalam kegiatan sehari-hari. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran ini. Tujuan pembelajaran dalam RPP ini itu siswa mampu menjelaskan pengertian kata tanya, siswa mampu menyebutkan jenis-jenis kata tanya, siswa mampu menjelaskan fungsi kata tanya seperti apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan juga bagaimana. Yang keempat yaitu siswa mampu membuat kalimat tanya yang benar. Yang kelima yaitu siswa mampu mempresentasikan hasil diskusi dengan percaya diri. Dan yang keenam yaitu siswa mampu menggunakan kata tanya dengan tingkat ketepatan minimal 80%. Karakter yang ingin dikembangkan yaitu kerjasama, tanggung jawab, percaya diri, dan juga rasa ingin tahu. Selanjutnya yaitu materi pembelajaran. Materi yang dipelajari yaitu meliputi pengertian kata tanya, jenis-jenis kata tanya, fungsi setiap kata tanya, serta contoh penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Jenis kata tanya yang dipelajari yaitu apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan juga bagaimana. Contohnya, apa makanan favoritmu, siapa nama gurumu, di mana rumahmu, kapan kamu belajar, mengapa kamu terlambat, dan juga bagaimana cara membuat jus. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang pendekatan, model, dan juga metode pembelajaran. Pada RPP ini digunakan pendekatan saintifik dengan langkah 5M, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Model pembelajaran yang digunakan adalah comparative learning tipe think version. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu ceramah interaktif, tanya jawab, diskusi kelompok, dan juga penugasan. Selain itu, RPP ini juga menunjukkan 4 keterampilan dasar, yaitu membuka dan menutup pembelajaran, terus menjelaskan, lalu bertanya, yang terakhir yaitu membimbing diskusi kelompok kecil. Selanjutnya saya akan menerangkan media dan juga sumber belajar. Media pembelajaran yang digunakan ada 3, yaitu papan tulis, smartboard atau TV, dan juga LKPD. Yang pertama papan tulis digunakan untuk menuliskan poin-poin penting dari jawaban siswa. Selanjutnya smartboard atau TV itu digunakan untuk menampilkan video pembelajaran, gambar, contoh kalimat, maupun latihan interaktif. Selanjutnya penggunaan smartboard itu bertujuan untuk agar siswa lebih tertarik dan fokus untuk belajar. Selanjutnya yaitu LKPD. LKPD ini digunakan sebagai lembar kerja siswa saat diskusi kelompok. Isi LKPD itu meliputi mengidentifikasi kata tanya, melengkapi kalimat, membuat kalimat tanya, dan juga diskusi kelompok. Sedangkan sumber belajar berasal dari buku Bahasa Indonesia kelas 2, video YouTube, teks bacaan hari pertama sekolah, dan juga lingkungan sekitarnya siswa. Selanjutnya langkah-langkah pembelajaran kami ada 3. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pada kegiatan pendahuluan ini, guru menggunakan keterampilan membuka pembelajaran. Langkah pertama, guru mengucapkan salam dan menyanyikan kepada siswa. Kemudian guru mengajak siswa berdoa dan mengajak kehadiran. Lalu setelah itu, guru memberikan speaking singkat agar siswa lebih semangat dan fokus untuk mengikuti pembelajaran. Yang selanjutnya, guru melakukan apresiasi Selanjutnya guru melakukan persepsi dengan menampilkan gambar detektif di smartboard, lalu bertanya apa yang dilakukan seorang detektif untuk mencari informasi. Selanjutnya melalui pernyataan tersebut guru menghubungkan materi dengan kehidupan nyata siswa. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan selama pembelajaran. Waktu kegiatan pendahuluan ini yaitu 10 menit.
Selanjutnya kegiatan inti bagian pertama, yaitu keterampilan menjelaskan. Pada tahap ini, guru menampilkan video pembelajaran dengan kata tanya melalui smartboard. Tujuan pembelajaran video ini yaitu menarik pemerhatian siswa, meningkatkan motivasi siswa, dan mempermudah siswa memahami materi. Setelah video selesai diputar, guru menjelaskan kembali materi tentang pengertian kata tanya, jenis-jenis kata tanya, fungsi kata tanya, dan juga contoh penggunaannya. Selanjutnya, guru menjelaskan kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda atau hal, siapa untuk menanyakan orang, dimana untuk menanyakan tempat, kapan untuk menanyakan waktu, mengapa untuk menanyakan alasan, dan juga bagaimana untuk menanyakan cara atau keadaan. Kemudian guru menampilkan teks bacaan hari pertama di sekolah dan bersama siswa mengidentifikasi kata-kata tanya yang terdapat di dalam teks tersebut. Lalu siswa diminta juga mencatat poin-poin penting di buku catatan. Kegiatan ini berlangsung selama 15 menit. Selanjutnya yaitu kegiatan inti bagian kedua, itu keterampilan bertanya. Pada tahap ini guru melatih kemampuan berpikir siswa agar melalui pembelajaran berbagai pertanyaan. Guru juga memberikan pertanyaan dasar seperti apa saja jenis-jenis kata tanya yang sudah dipelajari, lalu kemudian tingkat menengah jika ingin mengetahui alamat rumah teman, kata tanya apa yang tepat, gitu. Lalu pertanyaan hot, bagaimana cara membedakan penggunaan kata tanya mengapa, dan juga bagaimana guru menggunakan teknik angkat tangan dan memberikan waktu berpikir selama 30 detik sebelum siswa menjawab. Setelah siswa menjawab, guru memberikan pujian dan juga penguatan seperti jawaban kalian sangat bagus dan juga jelas. Gitu. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih keberanian, kepercayaan diri, dan juga kemampuan berpikir siswa. Waktu kegiatan ini yaitu selama 15 menit. Selanjutnya pada kegiatan inti ketiga yaitu membimbing diskusi kelompok kecil. Pada tahap ini guru membagi siswa menjadi 3-4 kelompok secara heterogen. Setiap kelompok terdiri dari 3-4 siswa. Guru membagikan LKPD dengan menjelaskan penunjuk pengertiannya. Kemudian siswa berdiskusi bersama kelompok untuk mengidentifikasi kata tanya, mengangkat kata tanya, dan juga membuat kalimatnya. Selama diskusi berlangsung, guru berkeliling memantau setiap kelompok dan memberikan bantuan jika ada kelompok yang mengalami kesulitan. Contohnya guru mengatakan coba pikirkan kalian kalimat ini menyatakan tepat atau waktu gitu. Guru juga mendorong semua anggota kelompok agar aktif untuk berpendapat. Setelah selesai berdiskusi, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. Kemudian guru juga memberikan klarifikasi, penguatan, dan juga apresiasi terhadap hasil presentasi siswa. Kegiatan ini berlangsung selama 20 menit. Yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Pada kegiatan ini, guru bersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran menggunakan teknik review bersama. Guru mengajak siswa mengingat kembali pengertian kata tanya, jenis-jenis kata tanya, dan fungsi masing-masing kata tanya. Kemudian guru memberikan evaluasi singkat dan memberikan refleksi dengan pertanyaan apa yang dipelajari hari ini, apa yang paling menarik, apa yang sulit dipahami. Setelah itu guru menutup pembelajaran dengan doa dan juga salam. Waktu kegiatan penutup ini berlangsung selama 10 menit. Selanjutnya yaitu tentang penilaian. Penilaian dalam RPP ini mencakup 3 aspek. Yang pertama penilaian sikap, yang kedua pengetahuan, dan juga yang ketiga keterampilan. Penilaian sikap dilakukan melalui observasi selama pembelajaran, mengikuti kerjasama, tanggung jawab, kepercayaan diri, rasa ingin tahu, dan juga disiplin. Selanjutnya penilaian pengetahuan dilakukan melalui tes tertulis berupa 10 soal pilihan ganda dan juga 5 soal isi singkat. Yang ketiga yaitu penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini dilakukan melalui presentasi kelompok dan juga hasil pengerjaan LKPD. Rubrik penilaian ini juga sudah dibuat secara rinci agar penilaian lebih objektif dan juga jelas. Selanjutnya pedoman penilaian dan juga pengesahan dari guru pengampu 1 dan juga guru pengampu 2, lalu ditandatangani juga oleh kepala sekolah. Selanjutnya lampiran pertama mengenai materi pembelajaran kata tanya bahasa Indonesia meliputi pengertian kata tanya, jenis-jenis kata tanya dan fungsinya, ciri-ciri kalimat tanya, dan juga teks bacaan hari pertama di sekolah. Kemudian lampiran kedua berisi LKPD atau lembar kerja peserta didik, yang dimana lembar kerja peserta didik atau LKPD ini akan dibagikan kepada siswa secara berkelompok. Selanjutnya yang ketiga, lampiran ketiga yaitu instrumen evaluasi pembelajaran kepada siswa dengan 10 soal pilihan ganda dan juga 5 soal isian singkat. Dan yang lampiran terakhir yaitu rubrik penilaian. Yang A rubrik penilaian keterampilan, yang kedua rubrik penilaian sikap, yang ketiga penilaian LKPD dan kelompok, dan yang terakhir yaitu lampiran 5 yaitu menjelaskan tentang deskripsi media pembelajaran seperti papan tulis, smart TV, dan juga LKPD dan lembar kerja peserta.
Demikian presentasi RPP Bahasa Indonesia materi bacanya dalam bahasa Indonesia yang dapat saya sampaikan. Melalui RPP ini diharapkan siswa dapat belajar secara aktif, percaya diri, mampu bekerja sama, serta memahami penggunaan kata tanya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan juga teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.